Bupati Banjar Haji Sidi Mansur mengikuti sosialisasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per waktu yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti Bupati dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Banjar di Jalan Menteri 4 Martapura. Bupati Banjar menyambut baik adanya sosialisasi tersebut dan menilai bahwa skema P3K per waktu dapat menjadi solusi untuk efisiensi dan pemanfaatan tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di lingkungan pemerintahan. Usai mengikuti sosialisasi, Haji Sidi Mansur meninjau kegiatan orientasi P3K tahap 1 angkatan 7 dan 8 di Aula Sakura BKPSDM Banjar. Di hadapan para peserta, ia menyampaikan materi motivasi dengan menekankan pentingnya nilai-nilai dasar core values ASN berakhlak. Core values berakhlak memiliki tujuan nilai utama yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, layanan, adaptif, dan kolaboratif. Khususnya nilai pelayanan harus diwujudkan melalui sikap ramah, sopan, dan terbuka terhadap kritik dan masukan. Beliau juga menekankan pentingnya loyalitas dan menjaga integritas sebagai ASN. Menurutnya, loyalitas tidak berarti membocorkan informasi internal yang seharusnya bersifat rahasia. Sementara itu, Kepala BKPSDM Banjar Haja Erni Wahdini menjelaskan bahwa pengadaan P3K per waktu akan dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan atau SK pengangkatan P3K tahap 2. Saat ini proses masih berada pada tahap pengisian daftar riwayat hidup. Beliau menambahkan setelah tahap 1 dan 2 rampung, pihaknya akan fokus pada pengadaan P3K per waktu sesuai arahan Kemenpan RB. Persiapan telah dilakukan termasuk verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang masih aktif, baik yang terdaftar di database BKN maupun yang belum. Erni mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 1.800 tenaga non-ASN di Kabupaten Banjar yang belum diangkat menjadi P3K. Proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sosialisasi pengangkatan P3K paruh waktu, paruh waktu yang disampaikan oleh Kemenpan RB yang tadi sudah diikuti beliau dari awal. Kemudian di sela-sela kegiatan ini juga Pak Bupati juga melaksanakan pembekalan, memberikan kuliah umum kepada P3K yang sudah diangkat pada tahap 1 ya, sejumlah 80 orang P3K tadi diberikan kuliah umum oleh Pak Bupati terkait dengan core value berakhlak. Beliau sudah memberikan motivasi kepada seluruh P3K tahap 7 dan 8 hari ini. Paruh waktu akan dilaksanakan setelah keluarnya SK untuk P3K tahap 2. Saat ini untuk P3K tahap 2 masih pengisian daftar riwayat hidup. Nanti insya Allah direncanakan itu lebih awal untuk TMT pengangkatannya di bulan Agustus, di 1 Agustus. Insya Allah doakan supaya kami bisa bekerja dengan cepat, karena paling lambat kan Oktober 2025. Tapi kita berusaha untuk di 1 Agustus sebagaimana amanat Pak Bupati supaya bisa lebih cepat gitu. Bila sudah selesai nanti P3K tahap 1, tahap 2 yang di tahun 2025 ini insya Allah kita akan mengurus untuk P3K paruh waktu seperti hari ini disosialisasikan oleh Kemenpan RB. Ini kan ada wacana pengangkatan paruh waktu. Apa aja nih yang akan dipersiapkan sebelum nantinya paruh? Yang dipersiapkan untuk pengangkatan paruh waktu, yang pertama kita menunggu petunjuk teknis dari Menpan RB. Yang kedua menyiapkan teman-teman P3K paruh waktu. Kemarin kita sudah menyiapkan, salah satu langkah yang kami ambil adalah melakukan perpal terhadap kawan-kawan non-ASN yang masih bekerja, aktif bekerja dan masuk database BKN maupun yang tidak masuk database BKN, kita sudah verpal dan kita sudah menyiapkan data tersebut. Kemudian setelah itu kalau Juknis keluar kan kita tinggal mengumumkan saja lagi kapan dibukanya untuk paruh waktu. Karena untuk paruh waktu kan tidak ada tes lagi karena mereka sudah mengikuti tes untuk seleksi P3K. Kalau jumlah secara keseluruhan non-ASN P3K di Kabupaten Banjar yang belum diangkat P3K itu sekitar 1.800 lebih. 1.800 lebih. Jadi nanti tinggal kawan-kawan ini tetap bekerja seperti biasa, yang masih aktif ya tetap bekerja seperti biasa. Kita tunggu juknisnya, mudah-mudahan bisa secepatnya diangkat juga menjadi P3K
meskipun paruh waktu, karena kan nanti insya Allah Pak Bupati tadi sudah menyampaikan bahwa akan bertahap diangkatnya sesuai dengan keuangan daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.